Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Doa agar jodoh dan rejeki dipermudah. Udah banyak banget doanya ya. Benar-benar diamalin, insya Allah berkah ke depannya. Amin. Nah sekarang kita kasih kesempatan buat yang di rumah untuk bertanya ya. Sudah ada masuk lewat Instagram kita. Ini @hamba_Allah, Masya Allah ya. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya silakan. Habib, wah langsung buat Habib nih. Ya, terkadang istri saya suka bikin saya kesel sama. Enggak ya maksudnya gitu ya. Maksudnya ya, saya gitu suka bikin saya marah karena berbagai tuntutan ya. Jadi setiap pulang kerja di rumah mukanya bete banget, pas emang ya. Jadi bikin saya kayak banyak pikiran dan gak tenang. Apakah ada surat atau doa yang bisa saya panjatkan agar jodoh saya bisa menjadi penentram jiwa? Keren banget sih. Ya untung gak nyari yang lain. Silakan guru ilmunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sampai Allah bilang mikir-mikir loh gitu. Liqaumi yatafakkarun, mikir. Artinya wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menciptakan pasangan-pasangan, berpasangan-pasangan min anfusikum, dari jenis kamu, jenis manusia. Artinya bukan dengan jenis hewan, masa manusia sama kambing misalnya. Artinya dengan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa nih kuncinya nih untuk para istri juga para suami sih. Artinya litaskunu ilaiha, lihat. Litaskunu ilaiha, supaya kita ini tenang, tentram. Kita pulang jam 3 malam udah ke Trans TV, ya, pulang capek, nggak ada kopi, mukanya begini, gimana sama muka cemberut? Nah, itu bukan istri yang menentramkan. Jadi kalau memang pengen tentram, banyak-banyak tuh istri baca ayat ini tadi, baca ayat ini dan pahami maknanya. Orang nikah itu kita sama perempuan, litaskunu ilaiha, supaya tenang, supaya tentram. Pulang itu seakan-akan baiti jannati itu terlaksana, teraplikasikan maksudnya kan, artinya supaya pulang itu kita nggak nyari rumah yang lain. Pengen orang tuh buru-buru, saya habis kerjanya capek, kenapa? Pengen puru-puru pulang, kenapa? Pengen lihat senyum istriku. Allah Akbar ya Allah. Ustaz Maulana, artinya memang seperti itu, litaskunu ilaiha. Makanya sampai untuk tenang, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Maaf nih, artinya jangan selalu istri itu menyalahkan suami. Selalu kebanyakan rumah tangga tuh istri menyalahkan suami, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Terkadang istri pun juga kekurangan, hanya senyum saja. Capek kita di luar itu, para suami capek di luar tuh hilang. Macet 2 jam, 3 jam dengan macet yang lama. Pulang belum tentu juga bawa uang, belum tentu juga dapat rezeki. Dengan pulang aja sudah ada senyuman, dengan ada sambutan segala macam, sudah bikin kita nikmat dan istri tersebut akan memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga sama kopi-kopinya. Ya, masuk syurga sama senyum-senyumannya. Kenapa? Karena dengan senang, sakinah, artinya dapatkan sakinah itu wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua pasangan ini ada cinta, ada kasih sayang, ada Masya Allah selalu dalam rumah tangga itu pacaran terus. Sampai Allah katakan inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, sampai untuk orang itu berpikir, ini berpikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perempuan juga berpikir
bagaimana capeknya artinya suami mencari nafkah buat keluarga. Makanya suami cari nafkah buat keluarga. Mati dia di tengah-tengah mencari nafkah tersebut, maka Allah berikan pahala jihad. Allahu Masya Allah. Akbar. Jadi kita harus menjadi rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah. Sakinah, Mawadah mawadah. warahmah. Dua, tiga. Sakinah, mawadah, warohmah. jannah, insya Allah surga di rumahnya ya. Baik, langsung aja di penghujung acara pada kesempatan kali ini kita minta kesimpulan dari guru kita yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti doa dari ya Habibi, silakan. Untuk memudahkan rezeki kita dan jodoh kita, ketahuilah Allah lah pemilik segalanya. Maka mintalah kepada sang pemiliknya. Maka yang terbaik adalah berdoa, memohon kepada Allah. Tapi bukan hanya sekadar berdoa, ada bentuk usaha, memantaskan diri. Bagaimana mungkin Allah memberikan kita jodoh kalau kita sendiri tidak memantaskan diri. Maka hadirkan, ingat, kemampuan, kemauan, mampu dan mau. Jangan sampai mau aja tapi tidak mampu. Jangan sampai mampu aja tapi tidak mau. Maka kedua-duanya ini harus dijalankan. Dan ingat pesan dari guru-guru kita. Ada usaha dan doa. Tidak boleh hanya usaha tanpa doa. Dan tidak boleh hanya doa tanpa usaha. Maka ayo sama-sama kita berdoa. Semoga kita mendapatkan kemudahan jodoh, kemudahan rezeki. Jodoh bukan hanya tapi dilanggengkan jodohnya. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, berikan kami kesehatan Amin, di dunia, berikan kami kesehatan di akhirat. Ya Allah, dengan kebesaran-Mu, dengan keagungan-Mu, berikanlah kami keluarga yang bagus. Amin. Berikan kami keluarga yang baik sesuai dengan ajuran Rasul-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah billahi, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir, begitu juga pemirsa di rumah, selamat beraktivitas. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Salatullah, Salamullah ala toha Rasulillah.